Ya, halo apa kabar sahabat WK dimanapun berada. Dan selamat datang yang baru saja bergabung dengan channel WK Art. Ya, sebelumnya WK Art pernah menayangkan tutorial bagaimana cara membuat bonsai mini yang termini. Ya, teman-teman bisa melihat tahap-tahap awalnya. Dan kemudian sekarang akan saya tayangkan kembali tahapan selanjutnya, di mana yang nantinya akan berhubungan dengan proses pemindahan uh, bahan program hingga ke pot mini ya. Ya, tentunya untuk pemindahan ini sangat berkenaan dengan media ya. Jadi di sini media sangat penting untuk perlu dipahami, termasuk buat teman-teman yang mau mencoba membuat bonsai mini ya. Jadi sangat penting bagaimana kita bisa memahami karakteristik atau tujuan-tujuan yang hendak ingin dicapai. Ya, jadi seperti ini yang di depan ini saya tampilkan. Ya, jadi ini adalah WK Soil. Ya, kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu saya berhenti membuat. Jadi saya sudah sekitar 6 tahun saya menggunakan ini. Kemudian sempat saya share buat teman-teman yang kemudian sempat berhenti karena kesibukan. Saya hanya untuk memproduksi untuk saya sendiri. Jadi ya pada kali ini WK Soil meluncur lagi dan juga paket tambahan di mana ada starter planting di mana ya teman-teman, sangat penting untuk kita mengetahui karakter atau sistem kerja media yang akan kita gunakan untuk bonsai-bonsai yang kita buat ya tentunya. Bagaimana saya rasa kalau kita benar-benar mendalami tiap pohon atau karakter dari bonsai yang kita miliki, termasuk dalam proses pembuatannya, itu tentu kita akan memahami kebutuhan apa yang semestinya kita lakukan ya. Jadi WK Soil ini menurut saya hanya cocok untuk bonsai mini berukuran Kesisubo, Sito, dan Mame ya. Walaupun ada ukuran untuk small yang lebih besar lagi sekitar 20 cm atau diameter pot yang di atas 15 cm, itu perlu ada penambahan seperti mungkin pasmal ya. Intinya saya tidak sarankan untuk menggunakan dalam jumlah yang banyak. Karakter dan sistem kerja media ini yaitu satu, dia memiliki kelembapan yang tinggi dan mungkin kurang tepat untuk tanaman yang tidak suka terlalu basah ya. Jadi memang ini saya desain untuk bonsai mini. Ya, selain memiliki kelembapan, jadi kalaupun kering ini dia punya suhu yang dingin ya. Jadi makanya walaupun terlihat kering sekali ini sampai 3 hari, 2 hari, nggak, bahkan ada yang 1 minggu pernah memiliki bonsai saya hampir seminggu tidak disiram karena mudik, tapi masih dalam keadaan sehat ya, masih segar. Ya, selain itu karena memang pohon itu sudah terbiasa menyerap kandungan yang berada di media ini dan termasuk pupuk cairnya ini ya. Jadi sistem kerjanya yaitu di sini dan di sini menahan pertumbuhan ya. Jadi mengontrol, tidak memberhentikan, tapi memperlambat proses pertumbuhan ya, seperti ini. Ini prosesnya ini lama sekali untuk bisa besar panjang. Jadi tetap daunnya kecil-kecil,
Tapi di sini terlihat bintik-bintik muda cup itu, tapi memang mekarnya lama sekali. Nah, itu indikasi bahwa pohon ini sehat. Pohon ini tumbuh ya, tapi hanya saja tidak cepat. Yang memang yang dibutuhkan seperti itu. Dan menghasilkan memang ranting yang kecil-kecil akhirnya. Kecil dan akan menuakan. Ya, kurang lebih efek dari menggunakan ini seperti itu untuk kontrol keseimbangan pembentukan ya, dan juga kesuburan ini terkontrol ya, karena untuk media bonsai, karena untuk bonsai mini itu yang sangat penting ya. Selain itu, kemudian apa saja yang bisa menggunakan media ini, yaitu dengan proses pertama penanaman atau stek. Ini biasanya saya juga langsung menggunakan ini. Jadi dari stek langsung menggunakan media ini. Ini sangat, saya rasa bagus karena nanti akarnya ini terprogram banyak ya, serabutnya banyak. Jadi ketika memproduksi akar serabut banyak, kemudian kita bisa program dengan proses pembesaran. Untuk pembesaran akar, teman-teman juga bisa lihat metan atau media tanam yang saya pakai ada di tutorial metan, program pembesaran akar. Ya, jadi saya memiliki 3 komposisi untuk program bonsai mini ini. Jadi ini media soil ini khusus untuk yang saya pakai untuk awal, bisa untuk penanaman benih atau stek gitu, dan juga untuk yang sudah masuk pada tahap 70-80% ya, sudah katakan sudah percabangan berarti untuk masuk ke pot ya, pot mini, karena sudah memerlukan kontrol pertumbuhan yang harus seimbang ya, tidak boleh terlalu cepat. Nah, ini saya menggunakan ini. Tapi kalau teman-teman masih memprogram akar atau harapannya cabang untuk pembesaran, saya tidak sarankan teman-teman menggunakan ini karena kurang tepat ya, bisa jadi lama sekali ya. Tapi kalau untuk perantingan atau memperbanyak daun itu bisa pakai ini ya. Jadi kalau masih program akar pembesaran, ini biasanya yang saya lakukan ketika seperti ini, saya butuh percabangan lagi pembesaran. Ini saya angkat, dipindah di pot lebih besar lagi, tapi menggunakan media ini. Jadi tetap kontrol pertumbuhannya, tapi akar nanti akan bisa leluasa, dia akan mana yang lebih kuat tumbuhnya, dia akan membesar, dan itu nanti akan membantu pembesaran akar. Tapi pertumbuhannya tentu berbeda dengan media yang lain ya. Ya, saya sarankan sih untuk pembesaran jangan double pot ya. Karena double pot ini yang sering terjadi, dikhawatirkan ketika ini tembus. Nah, ini hanya beberapa, karena lubangnya kecil, beberapa akar saja yang membesar. Nah, kemudian nanti ketika kita mau pindah pot, itu otomatis harus dipotong. Nah, itu yang biasanya yang tembus ini sangat kuat titik tumbuhnya ya. Jadi ini yang keluar dari pot ini, kalau di double pot ini di kekuatan tumbuhnya sangat besar sekali. Jadi khawatirkan ketika nanti dipotong, biasanya itu langsung drop, karena itu yang menjadi utama untuk mensuplai nutrisi ke semua bagian ya. Jadi kalau mau ada proses program pembesaran, cabut aja, dipindah di pot yang lebih besar sekalian, tapi gunakan media ini full. Itu nanti akan lambat juga, tapi pertumbuhannya lebih cepat ya. Ya, di media ini sudah saya proses dengan memasukkan beberapa kandungan yang memang dibutuhkan untuk bonsai yang saya buat, dimana yang saya butuhkan tentu adalah sebuah ketahanan, dimana pohon ini mempunyai ketahanan ketika nanti
media ini kering, dia mampu beradaptasi ya. Dia saya rasa lebih kuat dari sebelum-sebelumnya menggunakan media ini ya. Jadi lebih kuat dengan media kering, bahkan sampai kering sekali medianya. Dia lebih mudah beradaptasi ketika di perubahan musim ya, misalkan kemarau seperti itu. Terus kemudian sedikit beri ketahanan untuk hama ya. Ya kurang lebih yang saya tekankan pada bonsai ini seperti itu. Ya, terutama peranan dari tekstur pohon ini menciptakan akar serabut. Jadi itu yang diperlukan. Jadi kalau sudah masuk pot mini ini tidak butuh akar yang lebih besar lagi, karena itu akan bisa merusak pertumbuhan pohon ini dan juga akan mengganggu ya di dalam pot ini, tidak muat. Oke teman-teman, nanti langsung saja saya akan jelaskan lebih detail lagi bagaimana proses penanaman atau mengaplikasikan atau menggunakan media WK Soil ini, dan bagaimana ketika nanti menanam dengan pohon yang lebih besar lagi. Kita langsung praktekkan saja. Ya, oke teman-teman, nanti saya akan lakukan pemindahan dari proses root ball, di mana nanti akan dilakukan dengan proses starter planting menggunakan cairan toya kumkum dan juga cara menggunakan media tanam dari WK atau WK Soil. Ya, jadi tentunya teman-teman sebelum memindahkan ke dalam pot yang secara bertahap lebih kecil dari sebelumnya, tentu harus melalui proses dulu yang matang ya, jangan terlalu buru-buru. Jadi nanti akan pengaruhnya nanti pada bentuk, karena bonsai itu center point-nya adalah bentuk ya, bukan sekedar ukuran kecil saja. Dan juga selain bentuk, kecil dan hidup tentunya yang jadi utama. Oke. Ya. Jadi ini nanti akan saya pindah ke ini. Ini ada proses program root ball. Teman-teman, untuk root ball bisa dilihat di tayangan sebelumnya. Ya, jadi untuk root ball saya mengklaim dengan plastik wrapping yang saya lilitkan untuk fungsi untuk ngepres. Banyak fungsinya. Jadi dari dulu saya selalu menggunakan ini untuk proses klaim akar, dan juga ada tujuan untuk memegang media saat penanaman baru dan juga memberi kelembapan ya. Jadi untuk proses penanaman yang masih baru ya, setelah kita lepas plastik wrappingnya dari media ini, nanti kita akan gunakan toya kumkum, yaitu ya ini yang cairan yang saya buat ini biasanya saya gunakan sebelum pemindahan atau repotting akar ya. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana tahapannya ya. Jadi ini saya produksi memang tidak dalam jumlah banyak ya, tidak saya produksi massal, istilah secara terbatas ya. Jadi kalau teman-teman ya ingin mencoba, bisa hubungi di kontak yang berada di deskripsi ya. Toya kumkum ini, toya artinya adalah air, kumkum ada rendaman, jadi air rendaman, dimana ini adalah proses fermentasi juga, dimana nanti berfungsi sebagai starter planting, dimana awal penanaman yaitu dengan proses perendaman selama kurang lebih 5 menit, dengan tujuan supaya sebelum melakukan pemindahan pohon ini sudah menyerap nutrisi dulu
diberi ada perangsang, dan ya tentunya supaya tersimpan dulu dalam pohon ini. Nah, setelah itu kita akan lakukan penanaman. Oke, nanti saya akan jelaskan bagaimana proses menggunakannya. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti ini, palet seperti ini, baskom ceper. Ya, kita siapkan juga air. Ya, teman-teman bisa siapkan air kurang lebih 1/4 atau setengah liter ya. Dicampurkan dengan toya kumkum ini. Untuk rendaman kasih setengah liter ya. Kita setengah liter dengan 1 tutup botol ini. Kita masukkan. Ya, kemudian kita kocok. Kasih secukupnya, sesuai kebutuhan saja ya. Kalau teman-teman masih kebutuhannya kecil, kita kasih di cup saja atau tempat yang bising lebih kecil. Kemudian kita rendam kurang lebih 5 menit ya. Biarkan dulu dia terserap. Ya, kemudian setelah proses perendaman, di sini terlihat daun terlihat tampak lebih segar ya, mengkilat. Itu artinya kandungannya sudah menyerap juga. Nah, ini nanti kita repotting, pilih akar-akar yang biasanya coklat ini sudah tua ya, atau batang-batang yang sudah besar. Ya, tadi sebelumnya tahapannya kita bungkus, kita bersihkan dulu. Media kurangin sedikit media-media yang berada di pucuk, berada di root ball, kita kurangin, kemudian direndam, lalu kita pilih akar yang nantinya akan diremajakan ya. Ada ranting akar-akar yang sudah tua yang mati. Nah, setelah itu kita lakukan penanaman. Ya, kita untuk pemotongan kita melihat ukuran panjang kira-kira supaya nanti tidak mengganggu di pot ya. Sekarang kita gunakan medianya. Nah, ini kita gunakan WK soil ya, karena ini berukuran kurang lebih 1 cm ya. Jadi tentu medianya sangat sedikit juga ya. Jadi kita cukup untuk awal kita menutup lubang dari pot, cukup segini saja ya. Nah, ini sudah cukup, masukkan. Ternyata ini bisa, kalau potnya segini semua, ini bisa ribuan pot ya, cukup dengan 1 bungkus ini. Jadi ya selain hemat juga praktis untuk digunakan ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengkomposisi atau membuat takaran-takaran sendiri ya. Ya, setelah penting untuk alas saja. Kemudian kita masukkan untuk akar ini yang serabut, usahakan jangan dipotong ya. Ya, kita lipat saja di bagian nanti seperti ini. Kita masukkan seperti ini supaya nekuk pada bagian pangkal. Kita tekuk saja. Jadi usahakan root ballnya ini tidak kebongkar ya. Bisa gunakan pinset ya, tapi lebih hati-hati kan untuk bagian masukkan media-media yang berada di atas celah-celah supaya masuk. Awal penanaman, usahakan media itu sampai berada di atas ya. Di atasnya itu akarnya ditutup saja, karena supaya nanti tidak kayak akar yang berada di pangkal atas yang tidak terlihat bisa tertutup media. Untuk sementara nanti dia bisa melanjutkan seperti pada sistem kerja extension. Jadi ada pot tambahan, tapi karena ini terlalu kecil jadi extension tidak mungkin bisa masuk ke pot sini.
karena sudah penuh ya. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ini bisa dilihat seperti ini ya. Jadi bisa dilihat perbedaan pertumbuhannya ini nanti dengan setelah menggunakan media ini dan pot seperti sekecil ini ya. Ya, ini juga media ini saya bikin ya. Kalau teman-teman medianya ini sedikit kering, biasanya hancur gitu, teman-teman bisa sebelum memasukkan ini dikasih air dulu, diolah supaya sedikit lembab becek, baru masukin itu lebih enak juga. Ditambahkan air dulu sedikit atau dengan cairan toya kumkum itu ya. Kemudian ini untuk awal penanaman. Setelah masukkan soilnya, kita gunakan ini sangat berperan penting. Jadi selama ini saya menggunakan ini untuk penanaman awal, bisa selama proses ini dibuat. Jadi untuk menggantikan double pot ini, saya cukup menggunakan plastik ini. Jadi ini adalah plastik wrapping yang khusus untuk makanan, jadi food grade ya, jadi aman untuk makanan. Dan sepengetahuan saya ini dibuat dengan bahan organik ya, berbeda dengan polyester. Saya tidak menyarankan untuk polyester karena polyester kalau kena panas dia punya kandungan yang juga beracun ya, tumbuhan tidak bisa terkontaminasi itu. Ya, jadi kita gunakan wrapping plastik ini, kita lilitkan di dalam potnya, bibir pot. Jadi plastik ini sangat membantu sekali. Jadi untuk memapankan akar supaya tidak bergerak ya, karena kalau baru penanaman ini harus tidak boleh diganggu ya, gerak atau apalagi biasanya seringkali kalau di pot kecil medianya ini kena hujan atau siram dia hilang. Tapi salah satu kelebihan lagi karakter dari WK Soil ini, ketika sudah ditanam padat, sudah mapan, dia cukup kuat ya. Jadi kalau sudah dipadatkan, sudah lama, dia tercengkram akar, WK Soil ini kuat ya. Jadi disiram aja dia nggak hilang. Jadi tahapannya tadi media ditanam, ditimbun di bagian atas, tapi nanti kalau sudah normal, kita bisa sedikit-sedikit akar diperlihatkan ya, diperlihatkan supaya nanti terkena matahari, nanti dengan sendirinya oksigen masuk dan kena matahari, akhirnya akar itu juga akan membesar. Tapi kalau dipendam terus nanti yang tumbuh lebih serabut ya, kecil. Oke, ya, fungsi dari plastik ini juga selama proses penanaman di sini otomatis mengurangi penguapan air ya, jadi kelembabannya tentu akan terjaga lebih stabil karena lubangnya lebih sedikit dan tertahan oleh plastik. Jadi karena penguapan dari jangan dikhawatirkan ini belum mapan, nanti kena panas kemudian cepat kering media, tidak terkontrol, nah itu nanti akan mengganggu proses penanaman ini pohon ini karena baru ya. Jadi untuk sementara bisa gunakan ini terus sampai kita benar-benar sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau sudah mapan seperti ini, kita sudah kuat ya, sudah bisa dilepas plastiknya dan seperti ini. Ya ini sudah, kalau pohonnya sendiri ini 3 tahun lebih ya. Nah, jadi di pot ini hampir 1 tahun ya, bisa tahun belum diganti media, yaitu kelebihannya juga seperti itu. Jadi sangat bagus untuk menyimpan kualitas unsur haranya ya. Jadi belum sampai satu tahun ini belum sampai diganti media, jadi tidak merepotkan ya. Ya kurang lebih seperti itu karakter dan sistem kerja
kekurangan dan kelebihan dari media ini. Setelah ini ya, jadi nanti secara bertahap, nanti kalau teman-teman mau repotting akar ganti, tinggal dilepas lagi seperti tadi, diulang, mau penanaman direndam kayak kumkum. Nah, kemudian ini tadi kalau kita sudah menggunakan untuk planting, starting planting, jadi awal rendaman ini, jadi sisanya ini teman-teman jangan dibuang, jadi bisa untuk memberi nutrisi selanjutnya ya, maintenance untuk perawatan pohon itu. Jadi yang tadi satu tutup botol ini untuk starting planting itu setengah liter dicampur dengan satu tutup botol. Nah, tapi kalau mau buat pupuk atau pemberian nutrisi, yaitu selama 3 hari sekali, itu bisa disemprotkan, tapi dicampur dulu tambah setengah liter lagi. Artinya untuk pemupukan, untuk pemeliharaan, satu tutup botol ini dicampur dengan 1 liter air, kemudian disemprotkan ya. Tapi mungkin karena habis rendaman khawatirkan kotor ya, teman-teman harus disaring dulu. Kalau tidak disemprotkan, bisa pakai pipet atau botol aqua, dikasih sedotan selang kecil, dituang saja di medianya. Atau bisa juga direndam. Kalau ukuran media segini direndam saja 3 hari sekali ya. Jadi untuk perawatan ya, karena yang dibutuhkan ini kalau bonsai mini kita ekspektasinya jangan terlalu tinggi untuk cepat besar, cepat subur. Jadi kita memberi nutrisi saja yang cukup. Jadi perlu keseimbangan. Jadi makanan bagi pohon ini ya. Jadi 3 hari sekali cukup. Ya, kurang lebih penggunaan seperti itu manfaatnya. Kemudian bagaimana untuk menggunakan WK soil ini dengan ukuran bonsai Sito atau Mame ya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Ini saya akan simulasi bagaimana proses pemindahan atau penanaman dengan ukuran Mame dengan small, kurang lebih yang seperti ini. Jadi bagaimana proses penanaman menggunakan WK soil ya, sesuai dengan takarannya. Oke, sebelumnya kita bongkar. Jadi ini ada sebelumnya di pot kecil. Ini saya program root ball kembali. Sebelumnya kita bongkar. Ya. Jadi tadi takarannya untuk yang kecil-kecil ini saya gunakan satu tutup botol saja untuk 1 liter. Tapi untuk pohon-pohon besar supaya ya tentu porsinya, dosisnya lebih berbeda, kita kasih 2 tutup botol dengan 1 liter air, kemudian dituangkan secukupnya. Kemudian kembali rendam seperti ini. Tunggu beberapa menit lagi. Tunggu kurang lebih 5 menit ya. Kalau untuk penyiraman, untuk penyemprotan itu 1 tutup botol 1 liter ya. Itu untuk nanti bisa untuk penyemprotan atau dikucur di media untuk selama 3 hari sekali ya. Itu bisa dilakukan untuk sisa rendaman ini. Ya, jadi seperti ini. Ya. Untuk sekarang saya akan menanam dengan media yang lebih besar ya. Ini hanya simulasi. Ya, oke, kita siapkan. Yang pertama adalah membuat dasaran. Saya menggunakan ini karena lubangnya besar, saya biasa gunakan ini ya. Selain ini juga untuk
beri rumah untuk akar juga ya, secukupnya, kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu untuk dasar ya, kemudian kita kasih WK soil ya, sedikit saja ya, kurang lebih tinggi ketebalan 1 cm saja ya. Ya, dengan susunan seperti ini, tadi ada moss, jadi susunnya seperti ini, fungsinya bertujuan untuk ini menjadi rumah akar yang serabutnya lebih kecil-kecil ya, nantinya supaya nanti tidak ngelos. Jadi setelah ini kita kasih kita gunakan pasir malang ya, lebih aman, lebih cari medium, jadi supaya tidak terlalu lecek ya. Nah, kemudian kita susun lagi ini seperti tadi ya. Kalau ininya tebal, kita kasih lebih tinggi, misalkan perbandingannya WK soil 1 cm, ininya 2 cm tebalnya. Kalau ininya lebih tinggi ya, kita perkirakan saja. Kemudian di sini baru WK soil lagi. Teman-teman bisa situasikan kalau pohon ini sudah punya root ball seperti ini ya, kita hanya posisikan misalkan penanamannya di samping seperti ini, kita kasih WK yang di sebelah sini saja ya, setengah saja, jadi ini nanti kosong pasmalnya. Oke, ini terlihat hampir penuh, tapi dia nanti kalau disiram dia akan turun ya. Ya, kita bongkar wrapping plastiknya. Ini sebelumnya saya klem untuk bisa memperkecil atau lingkaran diameter dari bentangan akar ya. Sebenarnya tidak apa-apa dipotong langsung, cuman ini saya biar melanjutkan proses pertumbuhan ini lagi tumbuh subur ya. Ya, seperti ini. Ya, lebih baik lagi kalau teman-teman punya extension. Di sini ada talang, dimasukkan cukup di bagian sini ya, di root ball ini. Setelah sudah memberi WK soil, kita bungkus. Jadi termasuk di sini juga sudah ada kandungan yang memang untuk menangkal bakteri atau seperti serangga atau cacing ya. Ya, jadi dengan media yang sudah diproses ini untuk mensterilkan supaya tidak adanya hewan-hewan pengerat seperti semut atau cacing yang akhirnya mengurai media ini terlalu berlebihan ya. Ya seperti ini kurang lebih. Jadi WK soil ini dibutuhkan untuk pohon yang besar seperti ini, mame atau small. Ini hanya butuhkan jadi sebagai rumah akar pada bagian root ball saja ya. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini penjelasan bagaimana pentingnya memahami media tanam untuk bonsai mini yang tentunya ada perlakuan khusus ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang mau mencoba membuat bonsai mini, setidaknya bisa memahami hal-hal yang seperti tadi saya jelaskan. Ya oke, jika ada teman-teman yang ada yang masih ingin dipertanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar atau langsung di japri di kontak admin jika memerlukan WK soil atau toya kumkum ya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.